Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Di sini saya Lisnawati Busmiri. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Simalungun ingin melakukan supervisi dimulai dari tahapan prasupervisi, supervisi, serta pasca supervisi. Yang pertama sekali saya lakukan adalah prasupervisi. Maka dari itu, pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Noreka Girsang sebagai guru bahasa Indonesia yang akan saya supervisi. Ada lebih baiknya Ibu Noreka akan memperkenalkan dirinya. Baiklah, perkenalkan saya Noreka Girsang, saya sebagai guru bahasa Indonesia. Oke, terima kasih kepada Ibu Noreka. Jadi kami akan melakukan supervisi berikut pelaksanaannya. Oke, selamat siang Ibu Noreka. Selamat siang Bu Lisna. Iya, apa kabar Bu? Seperti yang ibu lihat, sehat Bu. Iya, puji Tuhan ya. Jadi hari ini kita akan berbincang itu membahas seputar supervisi yang akan Ibu laksanakan pada esok hari. Nah, kira-kira nih Bu, esok hari itu materi yang akan Ibu bawakan apa materinya? Baik Bu, besok saya masuk di kelas 9. Materi yang akan saya bawakan itu tentang teks laporan percobaan dan tepatnya itu di materi struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, tentang teks ataupun kaidah kebahasaan. Jadi Bu, kita akan membahas seputar bagaimana supervisinya besok. Kira-kira Bu, dari supervisi besok nih, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dikurai apa? Baik, pastinya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi pada Ibu, tujuan yang harus dicapai oleh siswa itu adalah siswa dapat memahami materi struktur teks laporan percobaan dan memahami bagaimana kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan. Oke, tujuan itu untuk mencapai bagaimana pemahaman siswa dari kaidah kebahasaan di dalam teks laporan. Nah, kira-kira nih dalam pelaksanaan tujuan tersebut area-area apa? Area pengembangan yang ingin dicapai? Baik Bu, area pengembangan yang dapat saya lakukan atau yang akan saya lakukan di dalam kelas untuk materi tersebut adalah untuk mengembangkan intelektual siswa tersebut dengan cara menyampaikan materi itu secara jelas dan seksama. Lalu yang kedua, harapan saya dapat mengembangkan kemampuan menyimak siswa tersebut ketika saya menjelaskan tentang materi tersebut. Lalu yang seterusnya, saya tujuan dari ataupun tujuan atau hasil tujuan dari materi ini adalah siswa itu dapat membuat satu laporan nanti tentang teks laporan percobaan untuk melakukan percobaan pada sesuatu, misalnya nanti menanam kacang-kacangan atau menanam jagung. Lalu kelas yang saya ajarkan itu rencananya nanti saya akan menyuruh mereka melakukan teks laporan percobaan khusus di tanaman jagung. Oke, berarti Bu, untuk bisa mewujudkan tujuannya serta mengembangkan pengembangan tersebut, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Baik Bu, pastinya dan harusnya strategi yang harus saya capai itu yang pertama sekali harusnya perangkat ajar yang saya gunakan harus lengkap. Baik itu mulai dari atas sampai modul ajarnya harus saya persiapkan. Lalu saya akan membuat strategi, membuat ataupun memberikan ilustrasi ataupun contoh nyata untuk menyampaikan bagaimana materi tersebut supaya mereka lebih paham. Jadi contoh yang akan saya buat mungkin saya akan menyampaikan pada mereka bagaimana cara menanam jagung, langkah-langkahnya sampai pada akhirnya nanti dan cara untuk membuat laporan juga. Berarti strategi Ibu sudah cukup matang ya Bu ya? Ya Bu, oke, kalau begitu sekian untuk percakapan hari ini. Berarti kita ketemu lagi di sesi supervisi atau observasi pada hari esok ya Bu ya? Oke Ibu, terima kasih atas hari ini Bu. Sama-sama Ibu. Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Siapa yang bisa bikin doa? Grace. Oke. Boleh. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa berkata kerajaan surga, kami ucapkan syukur padamu ya Bapa, di mana atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di sini untuk memulai pembelajaran kami.
Berkati kami selama pembelajaran Bapak, berikan kami kepintaran dan kesabaran kepada guru-guru kami. Di atas itu semua Bapak, banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Monika. Apa alasannya? Alfa. Alfa. Sudah berapa hari? Hari ini. Masih hari ini? Ya. Si Rismonika. 9 ya. Masuk materi ya. Minggu lalu dan kita terakhir. Ada yang mandiri kan? Orendi, kau ingatnya apa itu teks laporan percobaan? Kau ingatnya itu? Apa itu teks laporan percobaan, Randy? Coba kamu bacakan. Teks percobaan berisi sejumlah informasi berupa hasil kegiatan percobaan yang telah dilakukan, terutama peristiwa percobaan yang kita alami. Oke, contohnya kemarin teks laporan percobaan ini kita bisa buat contohnya tanaman apa? Acara Apa? Pacar air, terus jagung. Apalagi kemarin? Kacang hijau. Jadi semua bisa kita jadikan menjadi objek laporan percobaan. Laporan percobaan itu kita laporkan dari teks yang telah kita lakukan percobaannya. Misal, ada kemarin kita sudah membahas tentang tanaman pacar air. Ada perubahan yang terjadi pada hari pertama, ada perubahan terjadi pada hari kedua. Kalau misalnya jagung, mulai dari ditanamnya jagung sampai proses pertumbuhannya dulu. Boleh langsung panen. Oke, masih diingat kan? Oke, sekarang kita masuk ke, coba buka bukumu halaman 9. Halaman 9. Kita kemarin sudah pelajari pengertian, tujuan, ciri-ciri, ya kan? Berapa kemarin ciri-cirinya, Eva? 6. Sekarang kita masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan. Coba lihat di halaman 9 bukumu. Ada di situ struktur dan kaidah kebahasaannya kan? Ada berapa di situ struktur? Berapa? 4. Apa yang pertama? Tujuan percobaan. Terus yang kedua? Alat dan bahan. Struktur teks laporan percobaan. Yang pertama apa? Tujuan percobaan. Tujuan Percobaan. percobaan. Nah, kemarin kan Ibu bilang nanti tujuan dari materi kita ini kita bisa membuat satu teks laporan percobaan. Kita melakukan percobaan. Nanti kalian bebas memilih apa tanamannya. Sudah ada yang mulai menanam? Belum. Kita mulai hari ini ya. Sambil kita menjelaskan proses penulisannya. Lalu kalian buat nanti laporannya. Kita menulisnya itu harus berdasarkan struktur. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu. Yang pertama sekali nanti kalian buat adalah tujuan percobaan. Apa itu tujuan percobaan? Coba serentak semuanya dibaca. Tujuan percobaan. Tujuan percobaan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Tujuan percobaan tentang sasaran yang ingin kita capai. Kemarin kan kita buat contohnya kacang hijau. Nah, ini kita buat contohnya hari ini pertumbuhan jagung. Nah, tujuan kita membuat percobaan menanam jagung ini apa? Tujuannya apa? Apa kira-kira dia? Berarti supaya kita tahu kan? Supaya kita tahu apa yang terjadi kita melakukan percobaan itu. Pertumbuhannya hari pertama, hari kedua, sampai seterusnya itu kita mengetahuinya. Jadi jangan nanti kamu buat ketika ibu suruh nanti kalian melakukan percobaan itu dan disuruh membuat laporannya, di bagian tujuan percobaan ini kalian buat apa tujuannya? Untuk memenuhi tugas UMG. Bukan itu ya? Bukan itu. Jadi tujuannya adalah tujuan dilakukannya percobaan ini untuk mengetahui proses
pertemuan berikutnya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu mau bertanya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada si Grace lah dulu. Bagaimana kira-kira menurutmu pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan percobaan? Atau apa kira-kira yang kamu tahu, apa yang kamu dapatkan? Menurut saya, pembelajaran hari ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan sangat menarik dan menambah pengetahuan saya tentang cara mempercobakan dan meneliti sesuatu. Contohnya laporan percobaan penanaman jagung, kacang hijau maupun tanaman pacar air. Kalau menurut si Dea? Menurut saya dari pelajaran yang baru dipelajari, sebenarnya saya dapat mengetahui dan mendapat wawasan mengenai struktur dan kaidah teks kebahasaan, teks laporan percobaan yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Oke. Sebelumnya tidak kamu pernah ketahui, sekarang sudah tahu. Contohnya, sebelumnya kamu belum tahu cara melihat jagung? Enggak pernah. Tapi nanti udah bisa kamu tanam jagung kan? Waktu itu udah enggak pernah tanam jagung? Enggak pernah. Oke. Berarti nanti bisa kamu praktekkan ya. Tanam nanti jagung di pot itu atau di ladangmu. Nah, tahu bisa panen banyak. Paham semuanya? Sudah paham? Paham. Jadi demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Materi kita berikutnya masih tentang teks laporan percobaan, tetapi tentang bagaimana cara menyajikan teks laporan percobaan. Menyajikan itu membuat ya. Jadi minggu depan itu pertemuan kita hari Kamis ya. Hari Kamis nanti Kamisnya? Iya. Jadi nanti materi kita di situ cara menyajikannya, cara membuatnya. Paham kan? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Siapa yang menutup doa kita? Si Randy lah sekarang. Ayo Randy. Doa selesai. Belajar. Ayo. Berdiri. Coba Randy. Mari kita berdoa menuju kesehatan kita masing-masing. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur dan panjatkan kehadiratmu Bapa, di mana atas berkat rahmat-Mu maka kami bisa berkumpul di sekolah kami ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Bapa, kami telah selesai mengadakan pelajaran yang dibawa guru kami Bapa. Kiranya Engkau berkati kami semua siswa di SMP Negeri 1 Dodok Sirang ini Bapa, dan dengan guru-guru lainnya Bapa. Bapa, berikanlah kepada orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah kesehatan agar bisa mendidik anaknya dengan baik. Hanya ini lalu anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Oke, sudah selesai ya. Baiklah, bisa ditutup bukunya, disimpan bukunya. Kemudian kita selesai sampai saat ini. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Salam Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya Lisnawati Brusmiri, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Simalungun, ingin melakukan pasca observasi dengan salah satu guru yang sudah diobservasi sebelumnya, yaitu Ibu Korega Besar. Selamat pagi Ibu Korega. Selamat pagi Bu Bisma. Iya, apa kabar Ibu? Ya, seperti terlihat sehat-sehat saja. Hanya dia. Jadi begini Bu, di sini kita akan berbincang sebentar atau bisa disebut dengan saya akan melakukan sesi pasca observasi, di mana kan beberapa waktu yang lalu kita sudah observasi. Lalu ada juga di mana saya ikut melihat Ibu mengajar bersama ya saat sesi observasi. Nah, yang sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu pasca observasi kelas. Bisa kan Bu, saya minta waktu Ibu sebentar ya? Boleh Bu? Iya Bu, begini. Oke, bisa tujuan kira-kira nih Bu, buat awal sesi coaching ini yang ingin Ibu dapat selama sesi coaching nanti. Oke, baik Bu.
membuat saya lebih dapat menggali kemampuan saya sebagai pengajar ya, sebagai guru khususnya guru bahasa Indonesia, supaya saya bisa lebih menunjukkan bagaimana kompetensi saya yang harusnya dan bagaimana sebenarnya sebagai guru. Kompetensi, kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan? Ya, berdasarkan misalnya kemarin kita sudah melakukan observasi, jadi dari yang sudah saya lakukan itu pastinya ada hal yang kurang, hal yang sudah saya capai. Jadi dari hal tersebut saya juga ingin mendapatkan wejangan atau masukan-masukan dari itu supaya saya bisa lebih mengembangkan itu. Apa sih sebenarnya lagi yang kurang? Apa sih sebenarnya lagi yang membuat itu bisa berhasil? Nah, jadi kan kemarin Ibu sudah melihat itu, dan ya saya berharap akan banyak lagi hal-hal yang bisa saya dapatkan untuk mendapatkan dan untuk menggali lebih dalam lagi apa yang harus saya capai. Oke, baik. Berarti untuk melihat bagaimana kemampuan, kira-kira di sesi pembelajaran kemarin ada Ibu menitipkan 7 pembelajaran. Nah, dari 7 pembelajaran tersebut, kira-kira setelah dilaksanakan pembelajaran, sudahkah tercapai tujuan-tujuan yang Ibu katakan kepada siswa? Kalau dari segi tujuan, saya rasa sudah tercapai Bu, karena kan tujuan pembelajaran yang saya buat kemarin di awal itu ada 2. Nah, yang saya buat itu kemarin kan siswa itu dapat memahami di bagian materi, struktur laporan teks percobaan, dan bagaimana kaidah pembahasan materi. Bagaimana cara Ibu bisa menyimpulkan bahwa mereka sudah memahami? Itu bisa saya tahu, bisa saya lihat mereka sudah memahaminya, karena ketika saya mengajari mereka, ketika saya sudah menyampaikan materi, saya itu membuat pertanyaan-pertanyaan kembali untuk memancing mereka, bisa nggak mereka menjawabnya. Jadi sekian persen dari yang saya tanyakan itu ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab memang posisi mereka masih di tahap belajar, tahap memahaminya, tapi itu sudah pasti diproses Bu. Jadi saya menganggap itu ya akan tercapai seperti itu. Mereka bukan di tahap lagi yang tidak mau tahu dan tidak tahu, mereka sudah di atas tahap itu seperti itu. Jadi saya bisa menyimpulkan ya tujuan itu bisa tercapai. Kira-kira Ibu, hal apa yang mendasari Ibu bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut menjadi dasar untuk tercapainya mereka? Pastinya ketika kita melakukan penyampaian materi itu, saya akan melihat bagaimana respon setiap siswa. Jadi ada ketika saya melakukan pancingan ya, stimulus. Jadi mereka merespon gitu. Jadi terjadi ada stimulus respon ketika saya sudah menjelaskan dan saya bertanya dan melihat terkait materi tadi, ya beberapa di antara mereka memang masih melihat kembali lagi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika saya bertanya kembali dan bertanya lagi kepada temannya, ada beberapa. Tetapi bisa saya lihat dari 80% dari jumlah siswa di kelas 92 itu bisa menjawab dan bisa menerangkan kembali apa yang saya sampaikan. Misalnya kemarin kan saya membuat susunan struktur materi laporan percobaan. Jadi ketika saya tanya lagi mereka bisa. Nah, contohnya lagi di materi kaidah kebahasaannya itu kemarin ada beberapa. Jadi ada contoh-contohnya, misalnya contoh kata kerja yang begini bagaimana di kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan contoh langsung mereka bisa. Misalnya kata kerja tindakan itu apa bedanya sama kata kerja mental? Ketika saya melakukannya sendiri di depan, saya bertanya langsung kepada mereka. Mereka bisa membedakan yang mana itu kata kerja yang ini, bagaimana itu. Dengan saya berikan contohnya langsung. Nah ini kalau begitu, kira-kira nih, kemampuan apa yang sudah Ibu miliki sehingga bisa mewujudkan hal tersebut? Kemampuan, iya. Jadi saya bisa menyimpulkan dari yang sudah saya buat itu, kemampuan yang saya miliki adalah kemampuan bisa menyampaikan materi itu dengan tepat dan diterima oleh mereka. Jadi kemarin saat di observasi kemarin kan Ibu ada yang menyebutkan tujuan pembelajaran, ada juga Ibu menyebutkan area pengembangan serta strategi yang Ibu lakukan supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, itu menjadi dasar Ibu untuk melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, berdasarkan observasi kemarin yang saat Ibu mengajar, kira-kira sudah tercapai belum tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan pada saya saat sesi observasi ini? Oke, nah itu kalau dari segi
menyampaikan materi atau menjelaskan kepada peserta didik itu menurut saya sudah tercapai. Tapi ada kemarin beberapa saya katakan bahwa di bagian strategi dan area pengembangan itu, kalau untuk mempraktekkan yang saya sampaikan itu, di mana materi yang saya sampaikan itu adalah membuat teks laporan percobaan, di mana kebetulan memang sekarang belum sampai ya ke tahap melihat hasilnya. Mereka masih sedang melakukan percobaan di tanaman jagung yang saya suruh, tetapi dari yang saya suruh itu laporannya belum ada. Jadi belum bisa saya katakan itu berhasil karena lagi prosesnya. Namun kalau untuk strategi yang saya sampaikan untuk mereka itu, saya hanya bisa menyampaikan strategi yang sudah saya sebutkan kemarin, yang ada 3 untuk perangkat aja pastinya. Terus yang kedua, contoh terkait materi di dalam penerapannya sehari-hari sudah saya sampaikan dan menunggu hasilnya. Nah, jadi kita belajar lagi. Jadi kalau ditanya tentang tantangan atau kendala dari 2-3 yang saya sampaikan itu adalah saya harus dan saya juga menyadari ketika menyampaikan materi itu harusnya saya memberikan kepada mereka itu media. Di bagian strategi itu saya harus menambahkan media untuk mendukung lebih tersampaikannya materi yang saya sampaikan. Contohnya, misal saya suruh mereka bisa menonton video untuk melakukan percobaan itu bagaimana. Nah, jadi saya rasa supaya lebih tersampaikan tujuan pembelajaran itu, menurut saya strateginya bisa saya tambahkan dalam bagian itu saja. Berarti itu tantangan tadi. Ya, kira-kira ke depannya harus bagaimana Bu tantangan ini diatasi supaya target tadi ataupun tujuan bisa tercapai? Pastinya Bu, saya harus bisa mengatasi itu dengan cara, ya saya sudah sadar tadi apa itu yang harus dilakukan. Jadi saya harus membuat media. Saya harus membuat media itu yang pastinya bisa menyampaikan pembelajaran tadi kepada siswa. Berdasarkan pernyataan Ibu mengenai siswa kita, dan memang secara praktikal, tapi dari yang Ibu melihat bagaimana kemampuan siswa berdasarkan pemahaman pengetahuannya dulu, kira-kira sudah ada tercapai? Kalau dari yang saya lihat, yang saya amati setelah saya menyampaikan materi, setelah saya menyuruh dan mengajarkan bagaimana langkah-langkah membuat laporan tersebut, ya saya sudah pastikan mereka bisa. Itu akan tercapai tujuan pembelajarannya. Berarti dari pengetahuannya Ibu menganggap mereka sudah bisa mencapai pengetahuan intelektual secara materi bisa. Tapi dari segi praktik hanya tinggal menunggu waktu untuk hasilnya dia. Lalu kira-kira nih Bu, butuh berapa lama nanti baru bisa terlihat hasil nyata dari pemahaman mereka berdasarkan praktik nyatanya? Hasilnya ya. Setelah kami melakukan pertemuan kemarin Bu di kelas 92, kami itu melakukannya kan saya juga mengatur dari perangkat ajar yang sudah saya buat, perencanaan yang sudah saya buat, itu selesainya nanti di kompetensi dasar di bagian untuk menyajikan teks itu kira-kira 3 minggu lagi dan itu sudah sedang berjalan. Mereka melakukan percobaannya, penelitiannya, dan di tempat perjanjian kami itu sebelum 17 Agustus nanti mereka sudah melaporkan sama saya berbentuk laporan. Oke, kira-kira nih Bu, untuk bisa menuju ke sana, ada nggak hal-hal lain ataupun pihak lain yang dukungan yang dibutuhkan atau bantuan yang dibutuhkan supaya target tadi itu bisa tercapai di sebelum 17 Agustus? Oke. Kalau dari pihak sekolah ya, itu dari pihak manapun itu Dari pihak manapun. Jadi kalau dari pihak sekolah, dukungan yang saya butuhkan itu hanya bisa saya atasi sendiri sepertinya Bu. Jadi dukungan itu ya dari pihak sekolah yang memperbolehkan. Misalnya itu kan saya menyuruh anak-anak ini memoto perkembangan. Saya kan suruh menanam jagung. Jadi setiap perkembangan jagung itu setiap hari itu dipoto dan dilaporkan mereka nantinya. Jadi untuk beberapa kali pertemuan saya menyuruh mereka itu membawa hasilnya di dalam HP-nya. Jadi dukungan yang saya butuhkan dari sekolah ya itu Bu, mengizinkan atau memperbolehkan atau ya memberikan saya wewenang untuk memperbolehkan siswa membawa HP. Dan pastinya mendukung belajar yang saya jeda dulu deh. Oke, nanti Ibu begini
pembelajaran mengenai kaidah dari pembahasan laporan. Kira-kira Ibu pemahaman siswa mengenai materi tersebut kira-kira di rentang berapa? Sebelum Iya. Jadi kalau sebelum melakukan observasi kemarin, jadi kan saya sudah melihat dan mengamati kelas itu. Kalau di rentang 1 sampai 10 mereka itu saya lihat secara menyeluruh, yaitu bukan secara menyeluruh saya bisa menilai itu masih rentang 6. Itu sebelum masuk ke pelajaran. Kira-kira setelah kemarin kita belajar sudah berapa? Oke, seperti yang kita lihat, berdasarkan yang saya lakukan dan berdasarkan yang saya tanyakan juga mereka melalui refleksi dan saya lihat juga hasil yang mereka sudah buat sebagian walaupun belum selesai, mereka itu sudah bisa dikatakan lebih dari 7. Rencana ini seharusnya mereka ada di tadi berapa? Jadi harapan saya, jadi mereka itu saya katakan atau saya harapkan dan dikatakan di materi ini mereka itu harus mencapai di skala 80 sekian. Berarti menuju 80 tersebut kira-kira hal apa yang akan dilakukan untuk bisa mencapai tentang 80? Terkait materi yang harus saya lakukan itu tetap mengarahkan sesuai yang sudah saya rencanakan tadi bagaimana ke depannya. Ya, saya tetap mengarahkan dan memandu siswa untuk mencapai itu. Ya, pastinya dengan mendampingi dengan melalui hasil yang mereka dapatkan. Jadi kalau ketika mereka membawa handphone, saya lihat hasilnya. Nah, ketika mungkin hasilnya itu agak sedikit melenceng, jadi disitulah saya meluruskan melalui langkah yang sudah kami pelajari kemarin. Berarti itulah nanti hal yang akan dilakukan untuk bisa mencapai ke rentang 8 yang menjadi tujuan dari pembelajaran awal. Kira-kira nih Bu, dari hal tersebut, adakah hal lain yang bisa mengganggu mungkin yang bisa dicapai tersebut di luar dari orang? Maksudnya saya sudah berkaitan hidup konsep Pak, ya hal-hal apa lagi? Itu termasuk ke fasilitas begitu Bu. Ya. Jadi harapan saya untuk sekolah ini atau hanya Untuk pencapaian target. Oke. Tujuan pelajaran. Jadi kalau untuk harapan saya untuk pencapaian pembelajaran ini secara khusus itu bisa saya mengharapkan adanya tambahan misalnya seperti pendukung media ini, misalnya seperti buku, seperti yang mendukung materi itu. Misalnya kan buku di yang saya pakai itu membutuhkan referensi lain. Jadi saya hanya bisa mengambilnya itu dari media seperti handphone atau yang lainnya. Jadi harapan saya depannya nanti saya bisa buat ya buku yang bisa membantu. Oke, baik. Di akhir sesi kita nih Bu, saya ingin bertanya, kira-kira nih Bu, apakah Ibu sudah mendapatkan apa yang ingin Ibu capai tadi di awal? Kan tadi Ibu sudah menjelaskan dalam sesi coaching ini ada proses ini Ibu ingin mendapatkan apa? Kira-kira di akhir ini sudahkah Ibu dapatkan yang ingin Ibu capai tadi selama pelaksanaan sesi coaching ini, sesi observasi? Kalau menurut saya sudah. Begitu Bu, berarti kita akan melihat nanti bagaimana hasil nyata dari praktik pembuatan laporannya. Ya, nah, nanti setelah ada hasilnya kita akan bertemu lagi membincang bagaimana hasilnya, ambil lagi refleksinya. Ya Bu, berarti terima kasih buat kesediaan Ibu sudah meluangkan waktu di sesi observasi ini. Sampai ketemu di sesi refleksi kemudian. Terima kasih ya Bu. Salam.